Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dominik Azira Sekar Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Service for Children with Needs in Head Start and Early Head Start. Jadi, penelitian telah menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, investasi dalam program perawatan dan pendidikan dini, terutama yang menargetkan kebutuhan anak-anak dengan berbagai faktor risiko seperti kebutuhan khusus, keluarga dari lingkungan yang berpenghasilan rendah, rumah tangga dengan satu orang tua, dan lain-lain. Studi jangka panjang program pendidikan anak usia dini itu Chicago anak orang tua tengah proyek. Itu dari proyek prasekolah dan proyek pralahir atau bayi awal menunjukkan bahwa semua orang mendapat manfaat kapan kami menginvestasikan di lebih awal masa kanak-kanak program. Layanan yang diberikan di Head Start jauh lebih banyak daripada layanan di program prasekolah reguler, termasuk pendidikan, medis, gizi, nutrisi, kesehatan mental, dan dukungan keluarga kepada anak-anak dan keluarga yang hidup pada atau di bawah tingkat kemiskinan dan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Tujuan utama Head Start selalu untuk mengurangi dampak kemiskinan pada anak-anak dan keluarga yang berisiko mengalami keterlambatan, menurut Ziegler dan Shaw pada tahun 1992. Di Tenggara buku dari Neuron ke Lingkungan, Sankoff dan Phillips pada tahun 2000 menyarankan bahwa bulan-bulan dan tahun-tahun pertama kehidupan seorang anak kritis ke milik mereka nanti perkembangan. Sebuah belajar diadakan di 2003 oleh National Lembaga untuk Penelitian Pendidikan Dini atau anak-anak yang menghadiri tinggi mencetak gol pada paling sedikit 31% lebih tinggi di kosakata penilaian dan rekan-rekan mereka yang tidak menghadiri prasekolah. Head Start adalah prasekolah federal tertua yang terakhir tersisa proyek dari Perang Melawan Kemiskinan Presiden Johnson diluncurkan di pertengahan 1960-an. Salah satu alasan keberhasilan program ini adalah konsentrasinya pada keluarga dan kebutuhan individu orang tua. Selain membantu orang tua kembali ke sekolah, mendapatkan pekerjaan, atau mempelajari keterampilan baru, Head Start telah mendorong keluarga untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan anak mereka. Salah satu kekuatan dan kelemahan terbesar program terletak pada fleksibilitas dalam pedoman yang memungkinkan setiap program individu yang mengembangkan pilihan penyampaian program dan strategi pendidikan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kekuatannya terletak pada kemampuan program lokal untuk berkembang dari waktu ke waktu, seringkali mengubah pilihan program yang tersedia untuk memenuhi perubahan kebutuhan anak-anak dan keluarga di area layanan. Bab ini akan memberikan informasi terkait pelayanan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus secara Head Start dan Early Head Start. Akar modern dari intervensi anak usia dini lahir pada 1960-an di era optimisme, kreativitas, dan dukungan publik yang luas untuk layanan sosial. Ada 3 isu sosial penting bersatu di bawah 2 presiden yang akan meletakkan dasar bagi pendidikan anak usia dini dan intervensi untuk 40 tahun ke depan. Di 1961, Kennedy terbentuk sebuah komisi untuk mempelajari isu-isu seputar keterbelakangan mental, termasuk pencegahan dan penelitian. Dan pada tahun 1963, PL 88156 disahkan untuk menyediakan dana melalui judul 5 Undang-Undang Jaminan Sosial untuk proyek-proyek khusus untuk anak-anak dengan keterbelakangan mental. Project Head Start muncul di era ketika banyak orang Amerika percaya bahwa kemiskinan dapat dihilangkan atau setidaknya efeknya dapat dimediasi dengan pendidikan. Perang pada kemiskinan, Presiden Johnson bersidang sebuah panel dari 14 lebih awal ahli anak medis dan untuk membuat program anak usia dini yang komprehensif yang kemudian dikenal dengan sebagai Project Head Start untuk memerangi kemiskinan dan masalah-masalah berikutnya yang terkait dengannya. Sebagai satu dari itu, pertama sebagai pengganti program di 1960-an, kepala awal dimainkan sebuah keterbukaan peran yang berpendidikan anak usia dini sejak awal tanpa menggunakan istilah spesial pendidikan.
Pada permulaannya pada tahun 1965, Proyek Head Start adalah program percontohan musim panas selama 8 minggu yang ditunjukkan untuk anak-anak prasekolah termiskin di negara itu. Oleh karena itu, terlepas dari pertanyaan apakah ada cukup dana atau dukungan untuk melakukannya, Head Start berubah menjadi program 9 bulan di sebagian besar wilayah. Head Start dirancang untuk menjadi program multifase, menawarkan pendidikan anak-anak, makan 2 kali sehari, dan perawatan psikologi, sosial, medis, dan gizi. Orang tua didorong untuk menjadi sukarelawan, menciptakan tujuan, belajar tentang perkembangan dan gizi anak-anak mereka, dan melanjutkan pendidikan atau mendapatkan pekerjaan. Meskipun salah satu prinsip dasar Head Start adalah untuk mencegah keterbelakangan mental dan meningkatkan skor IQ, pada hari-hari awal Head Start mulai, tidak ada upaya khusus untuk dilakukan untuk melayani anak berkebutuhan khusus. Administrasi Head Start juga termasuk orang tua dan anggota masyarakat daripada pemerintah, negara bagian, dan lokal atau pendidikan. Undang-undang ini menyediakan dana untuk program pendidikan universitas serta program eksperimental pendidikan ini yang melayani anak-anak cacat sejak lahir hingga usia 5 tahun. Early Head Start menganut semua prinsip pendiri dari kepala awal dengan sebuah spesial fokus pada keluarga keterlibatan. Mereka yang paling terkena dampak adalah orang tua yang memiliki kebutuhan khusus itu sendiri dan anak-anaknya yang sering atau berisiko mengalami keterlambatan perkembangan. Selain pengurangan dana sosial keamanan, penghasilan per tahunan, dan definisi ulang kelayakan untuk bantuan medis, pendanaan dihapuskan mencakup perawatan anak untuk orang tua yang berpartisipasi dalam kesejahteraan kepekerjaan atau bagi mereka yang beralih dari program kesejahteraan ke sekolah atau pekerjaan. Reformasi kesejahteraan juga berarti bahwa ribuan orang tua yang selama ini tinggal di rumah bersama anak-anak mereka kini harus pergi bekerja atau sekolah. Meskipun beberapa keluarga berjuang untuk menemukan pilihan penitipan anak berkualitas tinggi, intervensi dini mendapatkan dorongan besar dengan pengesahan ulang Undang-Undang Pendidikan Individu dengan Disabilitas atau IDEA tahun 1997. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan negara bagian untuk memberikan layanan gratis dan sesuai untuk anak-anak usia 3 hingga 5 tahun di lingkungan yang paling tidak membatasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.